Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Kata Aisyah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita sampaikan kemarin bahwa qobliyah subuh atau salat sunnah fajar itu adalah sama. Nah, masih ada sebagian jamaah kita yang bertanya, "Ustaz, salat sunnah fajar itu yang mana?" Ya, salat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan itu sunnahnya adalah takhfif. Takhfif itu artinya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Itu sunnahnya. Jadi kalau qobliyah subuhnya sampai 10 menit, itu tidak sesuai dengan sunnah. Beda dengan qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu boleh panjang berlama-lama. Tapi kalau qobliyah subuh itu sunnahnya justru yukhaffif, diringankan. Bahkan ada riwayat besok kita itu diringankan hisab kita sama seperti kita meringankan qobliyah subuh. Jadi kalau qobliyahnya ringan sebentar aja, mudah-mudahan dihisab juga besok sebentar. Masya Allah. Tapi saya belum cek validitas riwayat ini. Apakah dia masuk kategori sahih atau di bawah itu. Tapi masyhur. Bahkan Aisyah itu mengingkari kalau ada orang-orang atau para sahabat itu yang berlama-lama sholat qobliyah subuhnya, jadi sebentar saja. Sampai-sampai Aisyah bertanya, "Aqra bi ummil kitab?" Ini Rasul baca Fatihah apa enggak nih? Saking sebentarnya. Tapi bukan berarti Rasul sampai Fatihah saja tidak baca. Maksudnya, jika dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain, ini tuh cepatnya betul-betul cepat sekali. Sampai seolah-olah kalau di sholat yang lain Fatihah saja ini belum kelar nih. Nah, kira-kira begitu. Saking sebentarnya Rasul mengerjakan sholat qobliyah subuh. Sholat subuhnya panjang, itu nggak masalah, kita telah bahas kemarin ya. Selama tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Lalu hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah dijelaskan kadar panjangnya itu, lamanya salat qobliyah subuh itu. Kata Abu Hurairah, ketika salat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu, Rasul membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah yaitu surat Al-Kafirun. Rakaat kedua yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Sebentar sekali. Tapi bukan berarti ngebut ya. Tok kayak burung pelatuk gitu, itu enggak benar. Ya, salat tetap tumainahnya dapat, tapi tidak terlalu panjang. Rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sebentar saja. Dan tidak perlu beberapa rakaat, berkali-kali. Udah selesai 2 rakaat, salat lagi. Nah, kebetulan kita ini jeda antara azan dan iqamahnya itu sampai 28 menit. Selama 28 menit itu salat terus. Nah, itu ghairu masyru'. Tidak tahu saya dari mana dalilnya. Jadi cukup 2 rakaat saja. Kalau kita baru datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, lalu salat qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, itu cukup. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Cukup. Ada riwayat yang dibaca adalah Alam Nashr dengan Alam Tara. Ada riwayat man qara alam lam yusibhu alamun. Barang siapa yang membaca alam itu Alam Nashrah rakaat pertama, yang kedua Alam Tara. Lam yusibhu alamun, tidak akan tertimpa alam. Alam itu dalam bahasa Arab artinya penyakit. Maka dia tidak akan ditimpa penyakit. Tapi para ulama hadis mengatakan riwayat ini mungkar. La aslalahu, enggak ada asalnya. Jadi kalau ada yang masih menyampaikan itu perlu dipertanyakan. Jadi riwayat yang sahih yang benar itu adalah kita baca Al-Kafirun di rakaat pertama, yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Subhanallah ya. Sebentar aja, nggak perlu kita dipitakan panjang-panjang, tapi
ganjarannya, balasannya, masya Allah, itu seperti atau bahkan melebihi dunia dan segala isinya. Cukup 2 rakaat sebentar saja. Itu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar atas amalan yang terlihat sangat sederhana ya, sangat biasa, sangat sepele. Tapi kita kemudian tidak boleh menyepelekannya. Kenapa dibuat sebentar dan mudah? Agar semua kita bisa dapat. Coba seandainya harus panjang, harus berat, mungkin tidak semua kita bisa. Tapi ini sebentar, ringan saja, suratnya pun yang hampir semua kita hafal. Agar apa? Agar kebaikan dunia dan isinya ini semua kita bisa dapat. Itu baiknya Allah. Agar apa? Agar kita semua ini berpeluang sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.